Inilah keindahan di pagar bumi Nusantara, Natuna. Kepulauan kecil Indonesia yang berada di ujung utara di Selat Karimata, yang berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan pesona indahnya Geopark Nusantara serta inovasi dan potensi yang berada di dalamnya. Sungguh indah si dua rupa, kisah bertutur di dalam mada. Dari Natuna kami menyapa Laut Sakti Rantau Bertuah. Taman Bumi Negeri Bahari. Inilah pulau kecil di pagar bumi Nusantara. Dia adalah Natuna, wilayah kepulauan Indonesia paling utara di Selat Karimata, yang berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Natuna secara geografis, wilayahnya berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja pada sebelah utara, Kabupaten Bintan pada sebelah selatan, Semenanjung Malaysia dan Kabupaten Bintan pada sebelah barat, Malaysia Timur dan Kalimantan Barat pada sebelah timur. Berkat posisinya juga daerah berjuluk Laut Sakti Rantau Bertuah ini di masa lampau menjadi tempat berlabuh para penjajah dunia dari berbagai generasi dan dinasti. Berdasarkan kondisi fisiknya, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan di pinggir pantai. Natuna sebagai wilayah geopark sudah sejak lama diketahui oleh khalayak ramai, namun baru diakui dan berhasil masuk dalam daftar geopark nasional pada tahun 2018 lalu. Geopark merupakan sebuah konsep manajemen pengembangan suatu kawasan secara berkelanjutan yang memadu serasikan tiga keanekaragaman alam, yaitu geologi atau geodiversity, keragaman hayati atau biodiversity, dan kebudayaan yang melekat di dalamnya atau cultural diversity. Setidaknya ada 9 geoset yang masuk dalam Geopark Natuna. Hal ini menjadikan potensi wisata di wilayah Natuna sangat luar biasa. Saat ini Natuna terus melanjutkan program yang didukung oleh lintas sektoral pemerintahan untuk memberikan sosialisasi, kajian-kajian, dan berbagai rekomendasi secara administrasi dan teknis kawasan Natuna agar dapat diakui masuk dalam UNESCO Global Park. Tak hanya soal wisata, dengan diakui Geopark Natuna sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark, masyarakat dunia akan melihat Natuna sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari negara Republik Indonesia. Selamat siang teman-teman, sekarang kita berada di Pusat Informasi Geologi Kabupaten Natuna dan sekarang saya bersama Bapak Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Bapak Hardinansyah. Selamat siang Pak. Siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kita ingin membahas tentang Geopark Natuna Pak. Jadi Natuna ditunjuk sebagai salah satu geopark nasional. Yeah. Nah, terkait tentang Natuna ditunjuk sebagai geopark nasional, apa sebenarnya yang ditawarkan Pak dari Natuna untuk wisatawan sebagai wilayah geopark nasional? Jadi kita ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional Natuna itu pada tanggal 29 November 2018 yang lalu. Mengapa kita ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional kan itu? Kita ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional karena kita memiliki 3 hal. 3 hal. Yang pertama karena kita memiliki geodiversity. Jadi keanekaragaman bebatuan yang kita miliki. Mungkin kita bisa lihat yang usianya menurut ahli geologi itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Yang berasal dari kerak samudra, kerak benua, dan sungai purba. Kemudian yang kedua karena kita memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Contoh kekah. Kekah, salah jadi satu kekah hewan itu dilindungi. satu-satunya hewan endemik Natuna yang ada di Natuna di seluruh dunia. Jadi seluruh dunia cuma hanya ada di Cuman Natuna. hanya ada di Luar Natuna. biasa. Kemudian kita juga punya katak kodok kecil itu di Serasan dan lain sebagainya lah. Kemudian yang ketiga karena kita memiliki
culture diversity. Jadi keanekaragaman budaya macam mendu, gasing, kemudian ayam sudur dan lain sebagainya lah. Jadi kaya sekali. Kemudian tujuannya 3 hal juga. Yang pertama untuk konservasi, jadi untuk perlindungan tanpa merusak alam, untuk kita wariskan sampai ke anak cucu kita. Yang kedua tujuannya adalah untuk edukasi. Jadi untuk pendidikan, untuk penelitian gitu. Yang ketiga untuk ekonomi berkelanjutan. Tanpa merusak alam itu kita bisa menjual untuk mendatangkan wisatawan ke Kabupaten Natuna, yang ekonomi masyarakatnya akan terangkat. Luar biasa. Nah Pak, kan Natuna juga ditunjuk sebagai akan ditunjuk sebagai geopark global Pak oleh UNESCO. Nah, bagaimana sih Pak proses pengajuannya? Apakah sudah rampung atau memang masih tahap pengajuan? Jadi ya, Natuna sudah 2 tahun berturut-turut, jadi 2020, 2021, jadi kita didorong menuju UNESCO Global Geopark. Jadi sebetulnya ada beberapa syarat. Kemudian kita melihat dari Geopark Toba, kemudian Belitung. Jadi sebetulnya mereka perlu waktu yang cukup lama menuju untuk persiapannya. Jadi Natuna kita mungkin tahun ini, jadi dia setiap bulan Juli itu kita mengajukan letter of intent. Jadi keinginan ke KNGI, Komite Nasional Geopark Indonesia. Jadi kita sekarang dalam proses, dalam persiapan lah. Nah, hal yang paling rumit bagi kita itu adalah untuk pengelola. Nah, komunitas pengelolanya ini, karena ini menyangkut SDM. Sumber daya manusia lokalnya. Sumber daya lokal. Iya. Kalau dipresentasikan dalam bentuk angka, kira-kira persiapannya sudah berapa persen ya Pak? Ya, saya pikir inilah 60-70%. 67%. Jadi memang ada kemungkinan akan terwujud ya Pak? Dan harus diwujudkan? Harus diwujudkan. Harus diwujudkan. Ya. Kalau harapan dari Pak Hardiansyah sebagai seorang yang sangat fokus nih dari Dinas Pariwisata sendiri, harapannya apa Pak? Kita berharap itu ya kepedulian dari pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Natuna. Apalagi Natuna ini daerah perbatasan. Perbatasan dari 154 pulau yang kita miliki, kita punya 7 pulau terdepan NKRI. 7 pulau terdepan NKRI. Jadi harusnya ini menjadi wajah Indonesia. Iya, Pak. ini jadi beranda depan NKRI, bukan belakang rumah lah gitu. Salah satu situs yang akan kami kunjungi ialah Geosite Geopark Batu Kasa yang terletak di Desa Cemaga Utara. Lokasi ini menyajikan spot indah dan menggoda di setiap sisi. Berjarak 25 km, butuh sekitar 45 menit berkendara dari kota Ranai untuk menjangkaunya. Nah, pemirsa, sekarang kita berada di Batu Kasa, salah satu geosite geopark yang ditentukan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu warisan geologi tertua di Indonesia. Nah, diketahui bahwa batu yang sedang saya pijak ini, ataupun teman-teman bisa lihat ke belakang, dan sekeliling dari pantai Batu Kasa ini terdapat batu yang berusia lebih dari 180 juta tahun. Dan inilah Pantai Kasa. Kita bisa lihat teman-teman, sekelilingnya adalah hamparan batu dari ujung kiri saya sejauh mata memandang sampai ke ujung kanan jauh mata memandang, teman-teman dapat melihat keindahan batu dengan umur ratusan jutaan tahun. Tiba di sana, suguhan pemandangan berbatu granit raksasa tampak serasi dengan laut biru dan hijaunya pepohonan kelapa. Ialah Abdillah yang menjadi perintis tempat nan eksotis. Melihat potensi yang ada, bukit batu penuh ilalang ia tempa menjadi pantai bak oase berpasir putih yang halus dan bersih. Baik teman-teman, sekarang kita berada di salah satu geosite yang ditetapkan oleh UNESCO, yaitu Batu Kasa. Dan sekarang kita sudah bersama Bapak Abdillah, salah satu penggiat pariwisata dan perintis dibentuknya pariwisata Batu Kasa. Selamat siang Pak, apa kabar? Kita kan jalan-jalan boleh ya Pak? Iya, boleh. Boleh perkenalkan diri dulu Pak, sebelum kita ngobrol tentang Batu Kasa. Saya Abdillah, ya. Batu Kasa ini mulai dibuka itu pada tahun 2004 yang lalu. 2004 ya Pak, dari mulai dibentuk tahun 2004. Nah, itu latar belakang dibentuknya Batu Kasa itu asal mulanya gimana ya Pak? Begini,
Saya ada latar belakang owner tour di Jogja. Oh, jadi latar belakangnya Bapak Iya. memang adalah seorang tour guide ya Pak? Iya, tour. Jadi di sini saya mau bawa turis-turis saya itu ke Batu Kasa ini. Ke Batu Kasa. Ke Batu Kasa. Kebetulan Natuna itu belum ada objek wisata yang bisa kita jual Waktu itu. waktu itu. Jadi saya buka lah, ini waktu buka pertama ini masih semak, Jadi ini memang berarti masih hutan dan belum dikelola sama sekali. belum dikelola karena dianggap nilai ekonomisnya tidak Tidak ada. menguntungkan. Tidak gitu menguntungkan. kan. Jadi memang waktu itu ini memang belum bentuk spotnya belum seperti ini ya Pak? Belum seperti ini. Jadi dulu semak, jadi ada kayu-kayan itu kita tebas, kemudian ada yang kita gali, kemudian kita ganti dengan rumput-rumput. Ini rumput Jepang ini kita tanam ini. Oh, jadi rumput ini belakang ini memang ditanam ya Pak? Ditanam. Mm-mm. Kita memilih Batu Kasa ini untuk objek wisata yang kita kelola untuk Natuna gitu. Nah kan Pak, dulu ini hutan gitu Pak. Bapak terpikir kenapa ini dipilih, apa yang paling menonjol waktu itu Pak? Kan dulu hutan gitu, belum ada dikelola sama sekali. Kenapa dipilih lokasi di sini? Ya, yang saya pilih ini pertama kawasannya nih antara bentang Laut ya? lautnya ini. Bentang pantai. Ini pantainya memang sudah ada dulu? Ya, ini tidak terlalu besar. Oh. Jadi kalau kita buka usaha wisata untuk anak-anak mandi itu tidak terlalu luas ini untuk dikontrol. Kemudian di sana ada Tanjung Batu, batu granit. Di sini Tanjung Batu juga. Jadi batu yang ini memang bentuk alami, tidak ada perubahan ya Pak? Dari Tidak ada pertama perubahan. kali. Jadi memang Ya. begini dari awal. Iya, betul. Begitu. Nah, kalau dari Batu Kasa sendiri Pak, tadi kan Batu Kasa dulunya hanyalah hutan, kemudian dikelola jadi sekarang. Apa sih nilai jual yang membedakan Batu Kasa dengan tempat yang lain Pak? Ya. Kita mesti menawarkan di Batu Kasa ini adalah tingkat kebersihannya. Kebersihan. Ya, misalnya ini tidak ada laut itu terlalu bersih pantainya. Jadi kita memang setiap Sabtu, Minggu, sebelum Sabtu Minggu, hari Jumat itu lokasinya sudah kita bersihkan dulu. Natuna menawarkan puluhan titik wisata yang tersebar di seluruh pulaunya. Sebagai wilayah terluar Indonesia, ia perlu sentuhan dukungan infrastruktur serta fasilitas hunian yang mampu menjaga kelestarian alamnya. Mengemban gelar Geopark, pengembangan Natuna wajib berpilar pada aspek konservasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pertumbuhan nilai ekonomi lokal maupun geowisata. Hal ini yang dilakukan oleh Natuna Dive Resort yang turut mengembangkan wilayah sekitar situs Geopark Alifstone. Berkat pembangunan berwawasan lingkungan yang mengedepankan kepekaan ekologis serta kemauan melestarikan alam, membuahkan penghargaan sebagai karya arsitektur terbaik 2021 versi Ikatan Arsitek Indonesia. Natuna Dive Resort dinilai mampu menggabungkan aspek bangunan secara fisik tanpa merusak kontur alam, serta menjaga kelestarian landscape di dalamnya. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan, bagaimana sih Pak ide atau gagasan awal dibentuknya Natuna Dive Resort mungkin Pak? Pertama ownernya Pak Bobby Rosano ya, main ke rencananya juga mau bikin resort, tapi pilihannya ke Natuna Resort karena alamnya itu unik, ada batu ya, batu umur ratusan tahun, terus pantainya juga bagus. Nah di sini juga masyarakatnya ramah menerima pendatang gitu. Ya, kita bersahabat dengan alam ya, kita nggak merusak alam dan kita membangun sesuai dengan material yang ada di sini. Material yang ada. Jadi memang dibangun pusat wisata yang sesuai dengan potensi alamnya tapi tanpa merusak alam. Ya. Begitu ya Pak. Nah ini konsepnya adalah eco-friendly resort Pak, yang tahun 2021 mendapat penghargaan dari Ikatan Arsitek Indonesia. Ya itu penghargaan dalam bidang apa ya? Boleh diceritakan Pak? Kita penghargaan dalam bidang ramah lingkungan dan konsep bangunannya juga ya, terus dengan konsep alamnya juga gitu.
Dan seperti Bapak ketahui, material dari bangunan kita ini semuanya itu dari material alam di sini. Jadi memang dari alam dari di sini. kayu-kayu di sini. Dari kayunya memang memanfaatkan potensi yang ada di sini. Yang kedua, kita bersahabat dengan alam. Kita menyatu dengan alam. Kita tidak merusak alam. Batu-batu kita biarin aja seperti semulanya. Jadi kalau kita bangun jalan, kita menghindari batu. Nah, kita juga tidak merusak batu-batu di sini. Kita asli pure bangunan di sini tidak merusak, dengan bersahabat dengan alam, dengan lingkungan. Kan ini kita tahu bahwa ini first econ friendly resort gitu Pak. Bagaimana kita bicara soal sumber daya? Nah kalau sumber daya sendiri bagaimana Pak? Kita ngambil sumber daya di sini. Jadi keberadaan resort kita ini menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya. Kita ambil SDM-nya, pegawainya di sekitar resort ini semuanya. Termasuk makanan. Jadi kita juga memberikan UKM di sini. Nah Pak, tentu membangun pariwisata di Natuna itu punya tantangan luar biasa. Gitu. Nah kalau dari Bapak sendiri dari awal merintis gitu, apa sih Pak tantangan terbesar dalam membangun dive resort ini sendiri? Tantangan pertamanya sih harga tiket ya. Harga tiket. Kalau kita sekarang ini belum bisa mengharapkan tamu dari para wisata, dari turis belum bisa, apalagi dalam keadaan COVID gini. Terus yang kedua harga tiketnya. Harga tiketnya terlalu mahal Pak. Terlalu mahal di Natuna ini. Jadi kalau harga tiketnya sekitar di bawah sekitar 800 dari Batam aja. Itu sudah sangat mendukung ya Pak? Itu pariwisata pasti datang di sini. Jadi masalah utamanya memang accessibility Mas ya Pak? Masih bagaimana orang-orang menjangkau Natuna sendiri itu masih sangat mahal. Iya. Pengembangan Natuna sebagai wilayah strategis terus digulirkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu langkah nyata ialah dengan konsep memerdekakan sinyal bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau dikenal dengan 3T. Melalui program Palaparing Barat yang melintas di Natuna, menjadi pematik pembangunan ekonomi dan tercipta ekosistem digital di daerah non-komersil di Indonesia dapat terwujud. Nah pemirsa, sekarang kita berada di lokasi NOC Palaparing Barat di Natuna dan sekarang kita bersama Mas Ilyas. Mungkin boleh ceritakan dulu Mas, Palaparing Barat di Natuna itu hadirnya di tahun berapa atau mungkin latar belakangnya seperti apa? Palaparing Barat itu hadirnya operasi pertamanya tahun 2018. 2018. Dulu itu pembangunannya itu sekitar 2016-2017, tapi mulai operasinya tahun 2018. Ya. Nah, kalau kita tarik ke belakang nih Mas, sebelum Palaparing hadir ke Kabupaten Natuna itu kondisi Natuna seperti apa sih? Kondisi Natuna itu memang dulu sebelum ada Palaparing Barat itu masyarakat Natuna itu menggunakan jaringan 3G. Dulu tuh sempat kita di pelosok ini, namanya pelosok, pulau terpencil gitu, tidak bisa menikmati 4G yang sudah ada duluan di kota-kota besar. Gitu. Jadi memang di Kota Bunguran Timur sendiri memang belum ada Belum ada waktu itu. Jadi kita belum merasakan gimana sih kecepatan 4G ini gitu. Jadi setelah masuknya Palaparing Barat, masyarakat Natuna baru bisa ngerasakan yang namanya jaringan 4G gitu. Dengan adanya Palaparing Barat itu masyarakat Natuna sudah bisa menikmati 4G, terus menikmati kecepatan 4G, terus anak-anak sekolah mengerjakan tugas lebih gampang. Terus kemarin kan sempat ada sekolah dari rumah gitu. Jadi otomatis semua kegiatan sekolah melalui daring gitu. Jadi dengan adanya 4G koneksi lebih lancar gitu. Jadi masyarakat pihak dari anak sekolah itu lebih gampang dalam mengakses. Jadi memang keadaan Palaparing Barat sangat membantu anak-anak untuk belajar dari rumah. Ya, betul. Dan tentunya sektor lainnya dari ekonomi ataupun kemajuan digital lainnya. Dengan kemajuan teknologi komunikasi di Natuna, rupanya mampu mematik inovasi usaha rintisan bernama Natuna Mart. Hadirnya aplikasi delivery order Gojek dan Grab di kota-kota besar menginspirasi putra asli daerah Natuna.
untuk turut serta membuat aplikasi serupa yang menyasar pada perekonomian dan potensi lokal Natuna. Pak, mungkin kita boleh cerita dulu latar belakang didirikan Natuna Mart itu seperti apa ya, Pak? Oke, Mas Fadli. Jadi Natuna Mart ini seperti ide kreatif yang ketemu momentumnya. Jadi persisnya awal-awal pandemi itu tahun-tahun 2000 ya. Jadi kebiasaan orang semua berubah, termasuk Natuna tentu saja, termasuk kebiasaan bertransaksi. Jadi misalnya dalam hal berbelanja makanan, berbelanja alat kebutuhan masyarakat, rumah tangga. Jadi orang yang membeli malas keluar atau segan keluar, orang yang berjualan juga takut nganter. Jadi ruang kosongnya antar jemput. Nah, timbullah ide-ide anak muda kita. Momentumnya adalah hadirlah Palaparing ya, untuk memastikan jaringannya bagus, maka ide kreatif tadi ketemulah momentumnya. Nah, kalau dari kita bicara fitur, Pak, kan kemarin itu memang dari awalnya cuma antar jemput barang, kemudian berkembang. Nah, kalau sekarang itu apa saja, Pak, fitur di Natuna Mart itu sendiri? Ya, jadi berawal dari situ, maka mungkin karena kebutuhan, akhirnya karena sungguh-sungguh pekerjaan anak-anak muda kita ya Mas Fadli, timbullah kepercayaan yang sampai hari ini dipakai udah sekian ribu pengguna, maka akhirnya fitur-fiturnya pun kita kembangkan. Sekarang malah sudah kita kembangkan ke fitur-fitur lainnya karena permintaan masyarakat sesuai dengan karakteristik masalah di kampung kita. Misal, jadi daerah kita kepulauan ya Mas Fadli ya. Jadi orang kampung kita ingin berobat ke rumah sakit katakanlah, butuh kepastian apakah dapat dilayani hari itu atau tidak, maka kita hadirkan antrian, misalnya begitu. Lalu untuk membayar PDAM yang sulit, yang harus manual, kita hadirkan pembayaran melalui aplikasi Natuna Mart begitu. Dan seterusnya berkembang seiring dengan permintaan masyarakat atas apa yang menjadi keresahan mereka dalam bertransaksi selama ini. Jadi memang inovasi yang dilakukan itu memang menjawab permasalahan-permasalahan di masyarakat ya, Pak? Intinya itu. Ada masalah, kita tangkap, kita cari solusinya, kita hadirkan dalam berupa fitur. Berupa fitur. Jadi memang Natuna Mart sendiri hadir sebagai solusi apa yang jadi keresahan itu yang kemudian dijadikan sebagai peluang. Niatnya Pak, begitu. Niatnya begitu. Nah, kalau dari tanggapan masyarakat sendiri, Pak, mungkin perbedaannya sebelum ada Natuna Mart sama setelah Natuna Mart, tanggapan atau antusias masyarakat sendiri bagaimana, Pak? Dari beberapa testimoni kita memang agak terharu ya. Jadi dulu tukang ojek lah kita bertestimoni pada kita, dulu Pak kami keliling-keliling ya mencari penumpang gitu, habis minyaknya, hitam tangannya, belum tentu dapat. Sekarang tunggu aja di rumah atau dimanapun dia mau, begitu ada pesanan ambil jalan. Begitupun tentang yang berjualan. Yang dulu berjualan harus menyewa tempat atau bahkan menyewa ruko tepi jalan. Sekarang persaingannya persaingan rasa. Jadi kalau kamu bisa menghadirkan rasa yang nyaman, orang akan beli lagi sekalipun kamu di gang. Kira-kira begitu. Begitu. Jadi memang perkembangan telekomunikasi tidak hanya di ojeknya, tapi UMKM juga sangat terbantu ya, Pak? Betul. Sangat terbantu. Nah, kalau kita kilas balik, Pak, kita mundur ke belakang sebelum ada Palaparing Barat, terus akhirnya masuk Palaparing Barat. Bagi Natuna Mart sendiri, Palaparing Barat sangat berkontribusi besar nggak sih, Pak, dalam pembentukan akhirnya berjalan sampai hari ini Natuna Mart? Bukan saja berkontribusi ya. Bagi kami mungkin Palaparing ini jantung kerja aplikasi ini ya. Dan memang bahkan mungkin ekonomi kreatif itu kalau kami yang menerjemahkan Mas Fadli lebih kepada ekonomi digital ya hari ini. Ekonomi digital. Tentu saja digitalisasi ini akan lepas dari kemampuan internet kita. Inilah Natuna dengan berjuta potensinya. Keelokan ragam budaya, kearifan luhur masyarakatnya berpadu menjadi nilai kehidupan. Di puncak berbatuan granit dari periode zaman Kapur akhir, berusia ratusan jutaan tahun lalu, kami menghabiskan waktu. Ketenangan yang ditawarkan merayu kami untuk berkontemplasi sejenak, seraya meresapi hamparan pemandangan elok, lekuk eksotis semenanjung Senubing.
melepas pandangan. Tampak geosite Pulau Senoa menyapa dari seberang, yang dipisahkan lautan biru tenang. Tak heran jika Natuna mendapatkan julukan Taman Surga yang jatuh ke bumi.